Tak jarang, industri film membutuhkan properti pengganti untuk mendukung sebuah alur cerita. Wajah, tangan, kaki, hingga organ tubuh prostetik pun tercipta oleh tangan seorang seniman, Sarwo Edi atau biasa dikenal Bang Kocom. Tadinya cuma 9 kilo, berubah jadi 20 kilo gitu, kayak berat nggak kuat lagi. Memulai karir dalam dunia properti film sejak tahun 2004, Sarwo Edi atau biasa dikenal Bang Kocom memulai pekerjaannya secara otodidak. Berkat ketekunannya mempelajari seni prostetik, potongan-potongan tubuh karyanya pun telah banyak digunakan di berbagai film Indonesia. Bang Kocom, 20 tahun berkecimpung di industri film Indonesia, proyek-proyek apa aja yang udah Bang Kocom kerjakan? Kalau ingetan sih banyak nih, tapi yang beberapa sih ada yang kita masih ingat. Banyak, 45 lebih. Kayak Gundala, tuh Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, Marlina, Sang Kiai, banyak lagi nih. Emang setiap film beda-beda sih. Ada yang kesannya kita tadi belum pernah bikin binatang, kita disuruh bikin binatang. Belum pernah bikin mobil, kita disuruh bikin mobil. 20 tahun bekerja sebagai seniman prostetik dan berkawan dengan bentuk-bentuk patung yang menyeramkan, tak jarang pria kelahiran 1968 ini juga mengalami fenomena-fenomena janggal, baik di lokasi syuting maupun saat tengah mengerjakan potongan-potongan tubuh itu. Ya kayak misalkan kalau di lokasi ya kita kan nggak tahu asal usulnya lokasi itu ya. Taunya unit udah nyuruh di situ, terus sutradara disetujui di situ, akhirnya kita syuting di situ. Makanya itu kan bekas apa gitu kali dulunya gitu, apa gudang kosong, apa kuburan udah lama banget nggak ada yang besuk itu gitu. Jadi di areal-areal itu yang rata-rata tuh pada keluar aja gitu, ada yang aneh-anehnya gitu. Kalau di kelebatan di rumah sini banyak, sering. Kadang saya sendiri sambil megang senapan juga nungguin ada yang set, ya gitu aja, dia aja gitu. Tak hanya melihat kejadian aneh di lingkungan kerja dan lokasi syuting, manusia prostetik ciptaan Sarwo Edi pun kerap menjadi tempat singgah mereka yang tak terlihat. Mulai dari boneka patung yang bergerak sendiri, hingga kondisi patung yang tiba-tiba berat dan tak bisa diangkat. Ya kan behind the scene ceritanya tuh, kita udah naruh nih, ini mau syuting di Kelapa Nunggal tuh, Mengapa Rasul juga. Itu lagi dia shoot, ini boneka ini di sini, yang ini di sini. Toto itu jalan tuh, ditarik tuh, kayak ada yang narik gitu, tapi nggak ada orang, karena dia sendiri ya, bergerak jalan sana, terus yang di sana nyender jadi duduk kayak gitu. Di situ ada ke atas tuh tembus tuh, terbang cahaya apa gitu, hitam gelap gitu. Tadinya cuma 9 kilo, berubah jadi 20 kilo gitu, kayak berat nggak kuat lagi dia. Akhirnya tuh ditaruh aja situ. Tak sekedar menciptakan manekin, karya prostetik ciptaan Bang Kocom mengharuskan patung yang memiliki karakter yang mirip dengan manusia pada umumnya. Mulai dari kerutan wajah, mata yang membelalak kaget, bahkan bentuk luka yang menganga, menjadi tugas Bang Kocom untuk membuat mereka terlihat hidup layaknya seorang manusia. Sebagai seniman special effect, Bang Kocom harus selalu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan film. Semua bentuk tubuh prostetik punlah berhasil ia buat, mulai dari potongan kepala, tubuh yang tampak hangus terbakar, hingga luka sayatan. Dan tak hanya potongan tubuh yang terlihat, organ dalam manusia pun juga berhasil diciptakan oleh Bang Kocom.
Melalui proses yang rumit dan panjang, Bang Kocom sendiri membutuhkan waktu 14 hingga 15 hari untuk mencetak satu badan boneka prostetik. Tak hanya potongan badan manusia dan hewan, kendaraan dan rumah pun pernah diciptakan Bang Kocom. Lalu, berapa harga yang dipatok untuk pembuatan satu tubuh prostetik ini? Untuk ukuran satu tubuh mayatnya, satu tubuh manusia, itu biasanya dipatok harga berapa, Bang? Kalau rezekinya bagus 23 juta dia nggak nawar tuh. Kalau paling mahal, Bang, pernah dapat berapa, Bang? Kalau rezeki bagus mah mahal banget, ada sampai 1,5 miliar. Seriusan, Bang? Iya. Berada di rumah seniman prostetik, tim On The Spot pun tak ingin kehilangan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana proses pembuatan bagian tubuh yang dilakukan Bang Kocom. Belajar secara otodidak, membuka ruang bagi Bang Kocom menjadi lebih kreatif, memilih metode yang lebih murah dan terjangkau. Bermodalkan silikon, katalis, stik es krim, dan gelas plastik, Bang Kocom mulai menunjukkan keahliannya membuat replika potongan tubuh manusia. Untuk membuat cetakan tangan, ia memulainya dengan melapisi tangan dengan silikon hingga mencapai ketebalan yang pas. Bang Kocom sendiri meyakinkan bahwa bahan yang ia gunakan lembut dan aman bagi kulit orang-orang. Namun bagi sebagian orang, proses ini ternyata membuat takut dan khawatir. Walau begitu, berkecimpung di dunia industri film membuat Bang Kocom mendapat kesempatan untuk bertemu dengan artis-artis papan atas Indonesia. Sebut saja Karina Suwandi dan Luna Maya. Tak hanya bertemu idola, proses yang memakan waktu cukup lama ini ternyata juga membawa pengalaman unik saat Bang Kocom tengah mengecat bagian tubuh seorang talent. Jadi kita emang kadang-kadang kan anak SMA yang sesuai sama pemainnya ukurannya. Cetak kan kalau pemainnya cetak mukanya doang, jadi badannya kita cetak yang lain. Panggil kan anak SMA tuh, mau dia, kita kasih duit dah 800 ya kan. Wah, kan berdiri tuh, ini orang pucet amat dalam hati, tapi apa dia kecapean berdiri apa-apa gitu ya. Rupanya dia nahan pengen. Ya ampun. Terus gimana dong? Ya udah buka dulu. Cong. Halo, Ma. Lagi digini-ginin padahal. Iya, lagi gitu-gitu. Gini-gini, Iya. jalannya sambil gini. Iya, tapi nggak mau dia tahan juga. Waduh. Setelah tangan dilapisi cat, Bang Kocom mulai meletakkan kain kasa di atas lapisan cat untuk memperkuat bentuk potongan tangan. Dan setelah cat mengeras, cetakan akan mulai dibuka. Udah ya. Mulai bulu-bulunya kecabut juga, Mas. Bang. Wow. Cetakan yang sudah jadi pun mulai diisi dengan silikon yang telah diwarnai oleh bubuk coklat agar menyerupai warna kulit. Begitu silikon coklat telah mengisi seluruh bagian tangan, Bang Kocom mulai memasukkan cairan polyurethane. Dan seketika itu juga gelembung busa muncul dari bawah cetakan. Cairan ini akhirnya mengeras hanya dalam waktu 2 menit. Dan tiba waktu tangan mulai dibuka, sebuah tangan prostetik pun terbentuk, layaknya tangan manusia. Tangan yang sudah jadi ini pun mulai disempurnakan oleh Bang Kocom sehingga terlihat seperti tangan manusia serupa aslinya. Dan pemirsa, inilah sepenggal kisah kehidupan Bang Kocom, seorang seniman prostetik yang melegenda. Memulai semuanya dari nol, Bang Kocom tak mengenal kata menyerah. Baginya, setiap tantangan merupakan proses untuk mencapai keberhasilan.